Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, video ini saya tujukan kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Juga saya tujukan kepada mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang bermaksud untuk konsultasi judul skripsi kepada ketua jurusan. Nah, apa yang akan saya paparkan dalam video ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang menyebabkan judul atau rancangan judul tidak diterima atau diterima tetapi dengan banyak revisi. Nah, saya berharap video ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang membutuhkan penjelasan tentang perumusan judul yang baik untuk skripsi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, khususnya di jurusan Ekonomi Syariah, agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan umum, sehingga sebelum maju konsultasi sudah dicermati dulu. Nah, apa saja kesalahan umum yang sering terjadi? Dan saya mulai dari judul yang pasti ditolak. Nah, pertama adalah judul yang jawabannya sudah terang benderang, yang tanpa diteliti kita sudah tahu jawabannya. Kenapa begitu? Karena petunjuknya sudah jelas di dalam dalil-dalil, di dalam referensi yang biasa dipakai untuk mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Saya beri contoh. Ada judul yang pernah diajukan dan saya tolak, yaitu jual beli olahan daging babi ditinjau dari hukum Islam. Nah, saudara sekalian, kita kaum mahasiswa pengkaji hukum, mahasiswa dan maksud saya sivitas akademika yang mengkaji hukum Islam, tentu sudah sangat familiar dan sudah sangat paham apa hukum, apa status daging babi dan kaitannya dengan jual beli. Di dalam Al-Quran disebutkan daging babi adzlah salah satu hewan yang diharamkan. Karena apa? Dan kemudian dikategorikan sebagai najis mughalazoh atau najis yang sangat berat. Nah, kemudian dalam ketentuan-ketentuan jual beli yang diatur atau yang disusun oleh para ulama fikih, juga oleh kompilasi hukum Islam, disebutkan bahwa syarat jual beli adalah harus barang yang suci. Nah, di sini daging babi sudah jelas-jelas barang yang najis. Nah, peneliti akan mengkaji olahan daging babi. Nah, ini ini masalah yang tidak perlu penelitian, sudah secara logis sudah bisa dipahami. Daging babinya saja najis, tidak memenuhi syarat sah jual beli, apalagi olahannya. Memangnya kalau diolah dengan cara tertentu kemudian hukumnya akan berubah? Kan tidak. Misalnya olahan daging babi dengan diasap. Nah, karena tidak ada pengolahan, tidak ada referensi tentang pengolahan dengan cara tertentu bisa mengubah keharaman daging babi menjadi halal misalnya. Nah, ada juga kalau yang judul yang sama, ya misalnya jual beli olahan daging anjing. Nah, itu sudah tidak perlu diteliti karena sudah terang benderang.
mahasiswa hukum sudah harus tahu bahwa salah satu syarat sah jual beli tadi adalah barangnya suci. Nah, jadi itu adalah judul yang kategori pertama yang tidak diterima karena terang benderang. Nah, perlu diingat bahwa penelitian adalah upaya ilmiah yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah ilmiah. Nah, memecahkan masalah itu artinya ada ketidakjelasan. Harus ada sesuatu atau masalah yang kita belum pahami. Karena apa? Karena petunjuk-petunjuknya di dalam sumber-sumber hukum itu belum jelas, belum diatur, belum ada yang membahas, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kategori kedua yang saya tolak adalah penelitian yang masalahnya sudah diteliti oleh orang lain, hanya beda lokasi. Masalahnya sama persis, latar belakangnya sama, masalahnya sama, rumus kemudian tujuannya sama, hanya beda lokasi. Nah, salah satu contoh yang pernah saya terima, yang saya koreksi adalah jual beli daging ular untuk pengobatan di desa tertentu. Studi kasus di desa tertentu. Nah, kemudian saya lihat di daftar penelitian terdahulu yang diajukan, judul yang sama itu sudah diangkat oleh peneliti lain, tetapi di kabupaten yang berbeda. Nah, kemudian saya tanya, yang mau kamu teliti apa? Ya ini Bu, apa boleh memperjualbelikan daging ular? Nah, masalahnya di mana? Ular itu kan haram, terus tapi ini untuk pengobatan. Ya, bedanya apa dengan penelitian yang dulu? Bedanya ya desa saya Bu, nanti kan ceritanya lain. Nah, mungkin jenis ularnya beda, kemudian atau cara jual belinya beda, tetapi masalahnya adalah sama. Kemudian peneliti lain sudah menghasilkan temuan. Nah, maka posisi Anda sebagai pembaca penelitian itu seharusnya adalah melanjutkan penelitian, bukan mengulangi. Kalau melanjutkan caranya bagaimana? Ya, Anda boleh misalnya mengangkat judul itu dengan menggunakan perspektif atau analisis yang berbeda. Misalnya, di penelitian yang Anda pakai, yang Anda rujuk itu, yang Anda temukan, jual beli daging ular untuk pengobatan ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i. Nah, kemudian hasilnya tidak sah. Nah, tapi Anda menemukan dalil lain di mazhab yang lain. Misalnya ya, ini contoh saja. Menurut Imam Hanafi, memperjualbelikan, misalnya ini, saya tidak merujuk kitab ya, ini hanya contoh. Misalnya Anda menemukan satu kitab dari mazhab Hanafi yang menjelaskan adanya boleh hukum bisa berubah karena ada hukum jual beli barang tertentu bisa berubah karena alasan manfaat. Misalnya barang najis boleh barang haram boleh diperjualbelikan kalau manfaatnya jelas. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian Anda menggunakan perspektifnya mazhab Hanafi tadi. Nah, yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena ada yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu, yaitu di bagian alat analisisnya atau perspektifnya. Nah, dengan menggunakan perspektif yang berbeda, maka dimungkinkan hasilnya juga akan berbeda.
Jadi dalam hal ini ada aspek kebaruan. Kalau sama persis tidak bisa, tapi beda lokasi, Bu. Lokasi tidak dipertimbangkan dalam pemutusan boleh atau tidak, kecuali di lokasi tertentu itu ada hal yang sangat spesifik yang bisa dipersoalkan dan ada dasar hukum untuk mempersoalkannya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah judul yang modalnya hanya ingin tahu. Judulnya bagus sekali, tetapi calon peneliti tidak tahu apa-apa tentang masalah itu, baru mau tahu dengan meneliti. Jadi contoh ya, ada judul yang diajukan yaitu proses penentuan upah pekerja di Blitar ditinjau dari peraturan pemerintah tentang pengupahan. Nah, ini judulnya cukup bagus. Jadi akan melihat apakah praktek penentuan upah di Blitar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sayangnya ketika saya tanya, kamu akan mempersoalkan proses penentuan upah. Ada masalah apa? Apa yang sudah kamu tahu tentang proses pengupahan? Saya belum tahu, Bu, makanya saya akan teliti. Nah, ini adalah judul yang lumayan bagus, tetapi modalnya belum cukup. Nah, oleh karena itu Anda dalam mengajukan sebuah judul itu harus sudah punya bekal informasi pendahuluan tentang apa yang mau Anda teliti. Apa misalnya? Misalnya adalah di dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang pengupahan ada kewajiban bagi pemerintah untuk bermusyawarah dengan pengusaha dan organisasi buruh. Tetapi di Blitar Anda baca dari media massa bahwa buruh tidak dilibatkan. Nah, berarti kan di situ ada yang ada kesenjangan antara apa yang seharusnya, yaitu yang diatur di dalam peraturan, dengan apa yang senyatanya atau realitas di masyarakat yang akan diteliti. Nah, dari situ baru muncul keingintahuan. Misalnya perumusan masalahnya adalah mengapa pemerintah Kota Blitar tidak melibatkan buruh di dalam proses penentuan upah. Nah, dengan begitu maka menjadi jelas duduk permasalahannya bahwa Anda sudah punya informasi pendahuluan dari media massa dan yang akan Anda teliti adalah alasan mengapa di Blitar, ini contoh juga ya, di Blitar tidak melibatkan buruh. Nah, kemudian hasilnya menjadi bagaimana? Nah, ini adalah contoh dari pengajuan judul yang tadi saya sebutkan kurang modal. Nah, maka kalau Anda mau mengajukan suatu judul mengangkat topik tertentu, cari terlebih dahulu informasi yang cukup banyak sehingga di dalam latar belakang proposal nanti Anda bisa menceritakan masalahnya. Nah, Anda sudah belajar metodologi penelitian, tentu sudah paham apa yang dimaksud dengan masalah penelitian. Nah, bukan masalah pribadi Anda tidak tahu. Nah, itu masalah pribadi. Sedangkan masalah penelitian adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Seharusnya menurut undang-undang begini-begini. Kenyataannya yang Anda temukan di lapangan adalah begitu. Sehingga begitu dan begini beda. Maka Anda
tertarik untuk meneliti. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang janggal, tidak ada sesuatu yang ya aneh, normal-normal saja, untuk apa diteliti? Nah, jadi tidak ada masalah yang mau dipecahkan, sedangkan penelitian adalah upaya untuk memecahkan masalah ilmiah. Maka secara ilmiah Anda harus bisa memetakan masalahnya sejak awal, sejak proposal, bukan setelah ke lapangan sudah jadi proposalnya Anda baru mencari tahu apa masalah yang sebenarnya. Nah, kalau mau penelitian yang model begitu sebenarnya boleh, tetapi itu untuk penelitian-penelitian yang menggunakan metode grounded research, yang Anda harus tinggal lama di sana, harus sifatnya antropologi, etnografi dan sebagainya, yang untuk ukuran anak S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu tidak terlalu relevan. Nah, jadi sekali lagi silakan dipetakan dengan jelas, cari informasi yang cukup sehingga Anda layak mempersoalkan dan mengangkat topik itu. Jadi bukan sekedar baru mau tahu. Ya, dengan penelitian ini saya ingin tahu, nggak bisa. Anda harus punya data, informasi yang memadai sebagai pendahuluan. Nah, itu. Kemudian judul lain yang sering saya tolak adalah peneliti tidak paham dengan konsep yang dipakai, sehingga sehingga rancangannya sangat tidak jelas. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa mengajukan judulnya perlindungan hukum. Salah satunya perlindungan hukum bagi pemilik fotokopi atas perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman di utang piutang online melalui financial technology. Judulnya bagus sekali. Mau mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman. Nah, sayangnya setelah saya tanya ada kasus apa dengan pemberian pinjaman dengan utang piutang online yang mau kamu teliti? Ya tidak ada, Bu, saya hanya mau tahu perlindungan hukumnya. Oh, tidak bisa. Anda tahu nggak artinya perlindungan hukum? Dia tidak bisa menjawab. Menjawabnya dengan pikirannya sendiri. Nah, setelah saya suruh cari pengertiannya di internet, di buku menurut para ilmuwan, yang dia maksud dengan perlindungan hukum dengan konsep perlindungan hukum menurut para ilmuwan itu sangat berbeda. Menurut para ilmuwan, perlindungan hukum itu adalah pengayoman yang diberikan negara kepada orang atau warga negara yang hak asasinya terlanggar oleh pihak lain, dan dia tidak mampu atau tidak punya wewenang untuk mengeksekusi sendiri. Misalnya tadi, pemberi pinjaman online sudah memberikan uang kepada peminjam, kemudian peminjamnya prestasi tidak membayar. Nah, apa yang dilakukan negara untuk memulihkan hak asasi yang terlanggar oleh peminjam? Nah, maka dalam konteks ini sudah jelas ada pelanggaran, sehingga ketika membicarakan perlindungan hukum itu menjadi relevan. Jadi nanti yang diteliti adalah apa yang dilakukan negara untuk memulihkan hak orang itu. Sama dengan perlindungan konsumen. Apa yang dilakukan oleh aparat hukum untuk memulihkan hak konsumen yang sudah dilanggar oleh orang lain. Nah, banyak mahasiswa yang mengajukan judul perlindungan hukum tetapi sama sekali tidak memahami, tidak mengemukakan kasus kerugian
yang dialami oleh subjek yang mau diteliti itu. Jadi dia, apakah ada kasus kredit macet di financial technology ini? Saya belum tahu, Bu. Kayak malah ada yang bilang tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, ngapain Anda mau meneliti perlindungan hukum? Nah, yang lebih tepat mungkin upaya pencegahan kerugian, karena di situ tidak ada yang one prestasi, otomatis pemberi pinjamannya tidak dirugikan. Nah, itu sering terjadi. Ada lagi judul yang saya tolak lainnya adalah judul yang bagus tetapi tidak terjangkau, tidak realistis, tidak memungkinkan untuk dilakukan penelitian oleh mahasiswa S1, di mana kasusnya itu kasus yang jauh, kemudian rumit, dan akses untuk mendapatkan datanya itu sulit. Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap pembobolan bank, perlindungan hukum terhadap nasabah dari pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawai bank. Kasusnya di mana? Di Jakarta. Kemudian dia bilang, saya mau pakai studi pustaka. Nah, saya tanya bahan-bahannya. Dia bilang, saya tidak tahu. Putusan hukumnya, putusan hakim belum ada karena belum diputuskan. Kasusnya baru berjalan setengah bulan yang lalu. Kemudian kasusnya di Jakarta. Mau pakai studi pustaka. Itu datanya kira-kira itu akan sulit sekali didapatkan. Nah, maksud saya adalah dalam meneliti suatu topik, mengangkat suatu topik, hendaknya Anda mempertimbangkan keterjangkauan. Di dalam proposal memang tidak perlu disebutkan karena itu subjektif, tetapi di luar itu Anda harus mempertimbangkan. Biar apa? Biar nanti penelitiannya benar-benar menghasilkan data yang cukup. Nah, ada juga yang mau meneliti tentang pelanggaran kontrak majikan kepada TKW di Hong Kong. Saya tanya, kamu mau pakai gimana? Studi apa? Studi lapangan, Bu. Kamu mau ke Hong Kong? Tidak, Bu. Lalu bagaimana caranya mendapatkan data? Ya, nanti saya akan WA. Nah, yang di WA siapa? TKW? Ya, saya belum tahu, Bu. Kamu kasusnya sudah tahu belum? Belum. Hanya pernah dengar. Nah, ini juga tidak jelas datanya, data pendahuluannya, kemudian tidak terjangkau, karena untuk mendapatkan data ini, Anda, peneliti ini harus mewawancarai majikan pakai bahasa Hong Kong misalnya. Itu adalah sesuatu yang bagus, menarik, tetapi tidak terjangkau. Nah, kemudian judul yang juga saya tolak atau saya minta untuk revisi itu adalah judul yang terlalu umum, yang tidak menunjukkan masalah. Contoh, jual beli ikan gurami ditinjau dari hukum Islam, studi kasus di desa Pelosok Kandang, Tulungagung. Nah, judulnya jual beli ikan gurami. Ikan gurami itu kan ikan yang halal, mau diteliti dengan tinjauan hukum Islam. Itu sudah terang benderang. Nah, kemudian setelah saya tanya ada masalah apa dengan ikan gurami itu, Bu? Jual belinya borongan, jadi nggak jelas, bilangnya sekilo, tetapi bilangnya sekilo 100.000, tetapi tidak ditimbang, hanya kira-kira. Ditimbang pun kadang-kadang ada airnya, jadi airnya ikut berat, ikut menambah berat, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu saya akan sarankan tambahkan di dalam judul aspek yang menunjukkan masalah. Misalnya jual beli ikan gurami dengan sistem borongan. Nah, kata-kata borongan di sini bisa mengandung masalah karena
bisa saja mengandung ketidakjelasan berat atau jumlah, sehingga di situ ada horor. Nah, artinya apa? Artinya judul yang tidak mengandung masalah tidak bisa diterima. Nah, maka di situ harus ditambahkan kata-kata yang menunjukkan adanya indikasi masalah. Nah, itu tadi contoh. Sekarang sudah tidak saya terima kalau jual beli ikan borongan. Karena apa? Karena sudah banyak yang melakukan dan hasilnya sudah tinggal dibaca, tidak perlu diteliti lagi. Anda yang perlu adalah melanjutkan penelitian dengan aspek yang berbeda. Kemudian yang saya terima, bukan saya terima, tidak saya tolak, tetapi saya minta untuk revisi adalah judul yang bagus, tetapi ketika saya baca latar belakangnya atau dalam diskusi, konsultasi via chatting, itu tidak nyambung antara masalah dengan latar belakang. Contohnya ada yang mengajukan judul penggunaan aplikasi tertentu untuk mendapatkan uang, aplikasi internet maksudnya. Nah, ketika saya ajak diskusi, mahasiswa ini tidak punya alasan atau dalil yang tepat untuk memasalahkan persoalan ini. Apa salahnya menggunakan aplikasi untuk cari uang? Saya bilang begitu. Ya, itu kan menjadikan orang itu malas bekerja, Bu. Hanya rebahan saja dapat uang. Nah, terus pertanyaannya, apakah ada di dalam fikih muamalah atau di dalam hukum Islam larangan orang cari uang dengan cara rebahan? Terus alasan lainnya adalah ya kan menjadikan dia malas, tidak keluar rumah. Nah, apa ada ketentuan di dalam hukum Islam cari uang harus keluar rumah? Ya, kan tidak ada, apalagi sekarang daring. Saya aja dosen digaji negara belasan juta, tapi bisa dalam sebulan itu nggak ke kampus. Karena apa? Karena ngajarnya daring, bimbingan daring, menguji daring. Nah, itu apa berarti saya malas bekerja? Kan tidak. Nah, jadi cara memasalahkannya itu yang tidak tepat. Nah, jadi ketika Anda mengajukan judul, pastikan Anda punya dasar hukum yang jelas untuk memasalahkan suatu kasus yang akan Anda teliti jika itu adalah penelitian lapangan. Bahkan di penelitian library research pun Anda harus punya dalil hukum, norma hukum yang menguatkan, yang bisa dipakai untuk menjadi dasar menemukan masalah. Nah, jadi jangan tidak nyambung. Orang bekerja di rumah, orang bekerja dari dalam rumah dipersoalkan, katanya tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, dalilnya mana? Tidak ada. Nah, maka temukanlah dalil yang tepat untuk mempersoalkan kasus yang Anda akan angkat. Nah, demikian beberapa catatan saya pengalaman dari menerima konsultasi. Silakan Anda lihat apa rancangan judul Anda, apakah termasuk dalam kategori yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau iya, ya Anda perbaiki dulu sebelum konsultasi. Karena apa? Karena kalau masih kriterianya seperti tadi itu, ya itu hanya memperlambat proses. Karena ya pasti akan ditolak, kemudian atau revisinya banyak, lama, kemudian ya itu akan memperlama proses Anda saja. Nah, silahkan baca sebanyak-banyaknya referensi yang relevan dengan topik Anda, baru mengajukan judul, sehingga diskusi tentang topik itu menjadi nyambung dan logis, sistematis. Lalu
perumusan judulnya menjadi lebih mudah dan cepat. Anda lebih cepat juga dalam melakukan penelitian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.